hari Kamis ya. Minggu depan hari Kamis kita PH agama pelajaran tentang umat Israel jatuh bangun dan juga tentang satunya apa? Ayo, kita buka buku. Bu Ino ngajar banyak kelas, nggak lupa, ada materinya banyak. Ganti-ganti. Nabi Yesaya dengan umat Israel jatuh bangun. Nabi Yesaya, kita ingat-ingat kembali, kita buka bukunya lagi, dipelajari sungguh-sungguh, menubuatkan tentang apa Nabi Yesaya? Juru selamat. Apa? Menubuatkan, apa isi nubuat Nabi Yesaya? Mendatangkan Mesias. Mendatangkan Sang Juru Selamat akan datang pada bangsa Israel. Bahwa di saat itu bangsa Israel sedang mengalami malapetaka, kehancuran yang luar biasa, sehingga mereka membutuhkan penghiburan. Karena membutuhkan penghiburan, maka Nabi Yesaya hadir untuk memberitahukan bahwa Sang Mesias akan datang, Sang Juru Selamat akan datang. Dihafalkan, kemarin sudah Beno tuliskan zaman proto itu apa, zaman Deutero itu apa, ada dalam LKS kalian masing-masing. Zaman Krito itu apa, siapa yang bisa menjelaskan zaman proto? Siapa yang bisa? Kemarin sudah loh ya, sudah dituliskan Bu Ino. Zaman proto zaman apa? Zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan diancam oleh Asyur 1-39. Zaman pada saat kerajaan Yehuda, kerajaan selatan diancam oleh Asyur. Asyur, pintar. Lalu berikutnya zaman Deutero, apa artinya? Ketika hidup dalam pembuangan di Babel. Zaman Krito, Roy terlambat. Bangun jam berapa kamu? Luisa? Nggak tahu. Yesaya lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Dia menjadi seorang nabi pada tahun tahun 740. Pada saat itu umurnya Yesaya 25 tahun, berkarya selama Allah menyampaikan pesannya kepada para nabi melalui 3 hal. 1, apa? Penglihatan. 2, Pendengaran. 3, nubuat Yesaya berisikan ancaman dan janji-janji. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Sang Juru Selamat yang disebut dengan Mesias. Mesias memiliki banyak arti. Mesias dalam perjanjian lama artinya apa? Pintar,
Mesias dalam perjanjian baru artinya apa? Umat Allah. Mesias dalam arti rohani, perbudakan dosa. Mesias dalam arti Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu harus hafal loh ya. Jadi diingat-ingat nanti saat PAS juga akan keluar, kemudian arti-arti itu dihafalkan sungguh-sungguh. Oke, langsung kita lihat untuk LKS-nya. Nanti meskipun ada waktu setelah membahas LKS, Bu Iro akan langsung lanjut materi berikutnya, tetapi tidak dipakai untuk PH minggu depan. Karena nanti waktunya nggak cukup ya, jadi Bu Iro langsung lanjut materi berikutnya. Kita lihat nomor 1. Absen 1 dibaca. Nabi yang diutus Tuhan untuk mengajak orang Israel bertobat dari segala macam perbuatan dosa pada tahun 140 sebelum Masehi adalah Yesaya. Pintar, jawabannya C, Yesaya. Absen 2. Mesias nomor 2A. Nomor 3. Kitab Perjanjian Lama berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya C nomor 3. Nomor 4. Ya, ini kemarin banyak yang salah ya. Jawabannya A, keturunan Musa. Keturunan Musa itu sama dengan Yakub. Yakub memiliki anak 12 yang mendirikan suku-suku sendiri. Dari suku-suku tersebut membentuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi keturunan Musa sama dengan bangsa Israel. Nomor 5. 25 tahun B. Nomor 6. Makna yang terkandung dalam Yesaya ayat 40 ayat 31 diungkapkan bahwa Allah memberikan kekuatan untuk yang lemah. Untuk mereka yang apa? Lelah. Apa yang benar? Lelah dan lesu. Lelah dan Lesu. pintar. Ya, harus lengkap ya. Lelah dan lesu. Berikutnya nomor 2. Nubuat yang dibuat Nabi Yesaya penuh dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Nubuat Yesaya ini kemudian terpenuhi dalam diri Yesus. Dalam diri Yesus. Berikutnya nomor berapa berarti? 8. Yesaya meramalkan kehidupan dunia dan kedatangan seorang Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Terpenuhi dalam dirinya siapa? Masa Allah? Yesus. Yesus kan anak Allah. Oke, nomor 8 dibaca lagi yang keras. Yesaya yang meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Dari keturunan Isai. Isai, Daud itu sama, tapi Daud kan anaknya Isai. Jadi kita langsung ke kakeknya istilahnya. Tunggul Isai. Nomor 4 atau nomor 9.
10 tahun. Nomor 10. Menjanjikan apa? Iya, kedatangan sang juru selamat atau Mesias. Maksudnya ini loh, 9, 1 sampai 6. Jadi diperbaiki itu ya. Yang nomor 5 nomor 5 itu soalnya diganti ini. Allah menjanjikan juru selamat atau Mesias. Berikutnya nomor 11. Sebutkan 3 contoh perbuatan dosa. Berani kepada orang tua, membunuh orang, memakan harta anak yatim. Ya, bebas ya, perbuatan dosa. Otomatis perbuatan yang bertentangan dengan 10 perintah Allah. Bersaksi dusta, mencuri, membunuh, berani melawan orang tua, tidak pergi ke gereja, tidak berbuat adil, ini bebas ya, tidak jujur, menyembah berhala, menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, itu. Nomor 12 siapa? Vincent? Vincent? Vincent gimana? Tipis? Kalau pergi ke belakang izin ya. Nanti saat takutnya seperti ini, ketika dicari nggak ada. Nggak boleh mematikan kamera atau boleh kurangi poinnya. Vincent, lanjut dulu wes, berarti nomor 13. Apa jawaban Yesaya saat dipanggil Allah untuk diutus menjadi nabi, memberikan harapan bahwa Tuhan akan mengutus pemimpin yang adil, bijak, penuh damai, dan rela menderita bagi rakyatnya? Kamu ngomong apa? Jangan cepat-cepat, temannya ya nggak bisa mendengarkan. Bu Inu aja nggak bisa. Apa jawabannya Nabi Yesaya? Memberikan harapan bahwa Tuhan akan mengutus pemimpin yang adil, bijak, penuh damai, dan rela menderita bagi rakyatnya. Betul seperti itu. Ini kan situasi seperti itu, Nabi Yesaya akan seperti ini. Tapi jawaban ketika Yesaya diutus oleh Allah, apa jawabannya? Ini aku, Tuhan utuslah aku. Diulang lagi ya kan? Ini aku, Tuhan utuslah aku. Iya, itu yang betul ya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi sama dengan jawaban Bunda Maria ketika dia menerima salam atau kabar dari malaikat untuk menjadi sang bunda dari Yesus. Jawabannya apa? Setiap jam 12 didoakan, jawabannya Bunda Maria apa? Wijayo, matikan kamera sekali lagi, Bu Ino kurangi poinnya loh ya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nomor Vincent sudah ada, Vincent?
Vincent? Vincent, ayo kembali ke jalan yang benar, jangan tersesat. Vincent, nanti sama Troy kamu dinyanyikan apa butiran buku lo ya, kalau kamu kembali ke jalan yang sesat. Oke, Vincent belum ada, berarti lanjut nomor 14. Bagaimana keadaan bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya? Bangsa Israel mengalami kemunduran iman dan kemerosotan moral. Banyak terjadi ketidakadilan. Rakyat kecil banyak yang menderita. Tuh, suara Bu Ino tidak ada, Bu Ino hantu nanti lah. Ya, bangsa Israel mengalami kemerosotan akhlak, ketidakadilan, kemerasan terhadap rakyat kecil. Nah, apa? Menyembah berhala, boleh. Ini kejahatannya hampir sama seperti yang dilakukan oleh pada zamannya Nabi siapa? Amos, Nabi Elia, penyembahan berhala. Terus setelah itu ibadat-ibadat yang penuh dengan kepalsuan. Mereka juga tidak setia kepada Allah, itu hampir sama ya. Oke, Bu Ina kurangi poin untuk absen 6. Berikutnya, coba Vincent keluar lagi terus setelah itu gabung. Mungkin minta di refresh. Berikutnya yang nomor 4. Berarti absen 15. Sambutan harapan Nabi Yesaya. Harapan-harapannya apa? Bangsa yang ditinggal kegelapan akan melihat terang seorang anak yang akan lahir. Anak itu disebut nasihat. Suaranya kayak bunga ya. Harapan-harapan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ada di halaman berapa? 6. Ya. Poin 34. Tidak selamanya ada kesuraman bangsa yang tinggal akan melihat terang. Seorang anak akan lahir, anak itu disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Sudah di PB? Tidak mau, harus lengkap. Tuh. Cukup. Nggak cukup pakai kertas nanti ditempel. Berikutnya 16. Absen 16. 16 ya. Caca, oke? Caca untuk apa? Ya, boleh seperti itu. Tetap percaya dan tetap setia kepada Allah, menjalankan perintah Allah, tidak menduakan Allah. Itu ya, intinya tetap setia kepada Allah. Itu yang bisa kita petik dari Nabi Yesaya. Ada lagi bahwa bila mengalami situasi yang penuh kesuraman,
pasti ada harapan yang terbaik dari Tuhan. Bangsa Israel kan saat itu mengalami kesuraman, mengalami malapetaka, puncak-puncaknya dia menderita. Tetapi oleh Allah tetap diberikan harapan, tetap diberikan yang terbaik atau jalan keluar melalui kedatangan Sang Mesias atau Sang Juru Selamat. Itu ya. Bebas ini. Apa yang bisa kamu petik? Boleh kan, itu boleh. Boleh dibuat dari sendiri kan. Setelah kamu mempelajari Nabi Yesaya apa selain ini untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah. Sama sebenarnya berharap kepada Allah, dari kesuraman Nabi Allah memberikan harapan yang terbaik. Ini kan memperluas yang sudah. Kalau sudah, kita langsung lihat materi berikutnya. Pingsan sudah bisa dengar suaranya Bu Ino? Pingsan sudah bisa dengar suaranya Bu Ino? Pingsan masih kedip-kedip tok ya. Paling saya pakai headsetnya itu ada. Halo. Oke, sekarang kita lanjut materi berikutnya, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Ini hampir sama dengan pelajaran kalian kelas 4. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan apa? Kata-kata itu sama dengan apa? Aduh, kok lupa? Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan dua cara. Satu, pintar perumpamaan. Satunya apa lagi? Supaya lebih percaya, supaya lebih diyakinkan, Yesus mewartakannya dengan apa? Tindakan yang disebut dengan ya Tuhan, padahal Bu Ino sudah bilang dari awal. Kelas 4 itu pelajarannya dipakai terus sampai kelas 6, sampai ujiannya. Kok bisa lupa sama sekali loh? Enggak mau mempelajari, enggak mau terus mengulang. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata atau yang disebut dengan perumpamaan, sama Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan atau yang disebut dengan supaya orang percaya apa yang diwartakan Yesus itu loh. Pernah dikasih di kelas 4 pelajarannya apa? Ayo nggak usah takut. Perumpamaan gandengannya apa? Kalian disuruh tugas K4 mencari contoh 10 perumpamaan sama 10 apa? 10 perintah. Iya itu, kenapa lupa? Harus dipancing dengan banyak kata-kata dulu. Kata-kata sama dengan perumpamaan, tindakan sama dengan mujizat. Itu akibatnya kalau sudah lama juga nggak masuk sekolah ya. Jadi terlalu santai, nggak mau mempelajari dengan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang sudah kelas 6, jangan santai lagi. Harus lebih serius lagi dalam belajar. Harus lebih disiplin lagi. Oke, sekarang kita lihat perumpamaan dibuat oleh Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah agar orang mudah untuk apa? Memahami. Orang lebih mudah untuk paham terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus.
kembali pelajaran itu. Kita lihat berikutnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya apa? Iya, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka harus mampu menjalin relasi yang baik. Bila relasi yang baik terus dijaga, maka hubunganmu dengan orang lain pasti juga baik. Relasi yang baik harus dibangun dengan adanya kepercayaan. Salah satu syarat dalam kehidupan bersama. Bila kalian tidak bisa dipercaya, tidak dapat memberikan kepercayaan kepada orang lain, maka hubunganmu pun juga akan cepat selesai, cepat buyar, ya istilahnya. Nah, salah satu upaya membangun kepercayaan dengan apa? Membangun komunikasi serta kata-kata, di mana orang lain memahami pesan yang hendak kita sampaikan. Melalui kata-kata, seseorang memiliki konsekuensi untuk mampu menunjukkan kebenaran, sikap tanggung jawab, dan sikap hatinya. Artinya, melalui kata-kata yang diucapkan, setiap orang akan mempertanggungjawabkan kebenaran. Kalau hanya janji-janji, tidak ada buktinya, tidak ada realisasinya, pasti orang tidak akan percaya dengan apa yang kamu katakan itu. Maka dalam pengajaran serta karya Yesus juga harus menggunakan kata-kata yang berwibawa. Kisah perumpamaan, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menyembuhkan, serta kata-kata yang menegur, semuanya Yesus sampaikan untuk meyakinkan para pendengarnya terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi perumpamaan itu ada kata-kata yang meneguhkan. Coba dilihat di LKS-nya, garis bawahi. Jangan lihat melawak terus, ayo lebih serius lagi. Kisah perumpamaan, kata-kata itu apa saja yang ada kata-kata dalam kisah perumpamaan? 1. Kata-kata yang meneguhkan. 2. Kata-kata Yesus yang menyembuhkan. 3. Kata-kata yang menegur. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, ditambahkan di nomor yang 15. Di poin 15 itu ditambahkan kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang menegur. Sampai itu saja. Kata-kata yang meneguhkan, ya, meneguhkan, ditambahkan di poin 15. Berikutnya kata-kata yang menyembuhkan. Berikutnya kata-kata yang menegur. Semuanya Yesus sampaikan untuk meyakinkan para pendengarnya terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Maka para pendengar percaya terhadap kata-kata Yesus karena kata-kata Yesus mampu menyembuhkan, meneguhkan, menguatkan, dan meyakinkan para pendengarnya. Contohnya, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya.
Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu bahwa akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Matius 25, 52 sampai 54 ketika Yesus berada di taman mana Yesus berdoa sebelum dia wafat? Getsemani. Apa? Getsemani, di mana prajurit mengeluarkan pedang untuk memotong telinganya. Prajuritnya yang dipotong telinganya oleh Petrus. Nah, tapi Yesus menyuruh untuk memasukkan pedang itu kembali. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kata-kata Yesus adalah kebenaran yang ditujukan untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Itulah sebabnya kata-kata Yesus disebut sebagai kata-kata yang efektif, berdaya, dan berwibawa. Oke, bagaimana dalam kehidupan kita? Sekarang ini dalam masyarakat banyak orang yang menyuarakan kebenaran. Namun tidak sedikit pula orang menyuarakan kepentingan atau kepalsuan. Kata-kata indah yang disampaikan melalui kampanye ketika orang-orang hendak ingin dipilih, ingin banyak yang memihak kepadanya, kritikan, komentar, serta pernyataan lainnya kerap tidak dapat dibuktikan. Ya kan, banyak sekali kita lihat coblos nomor ini. Nanti kalau dicoblos akan memberikan ini, janjinya banyak sekali. Tapi ketika kita pilih, realisasinya dalam kehidupan berikutnya, dia tidak bisa menggenapi semua janji-janjinya. Banyak sekali yang seperti itu dalam masyarakat. Akibatnya, kata-kata palsu tersebut banyak pemimpin yang menjadi tidak berwibawa, serta tidak mendapat kepercayaan banyak orang. Kata-kata yang berisi kebohongan, fitnah, penghasutan, merusak tatanan kepercayaan yang merupakan hal utama dalam tatanan masyarakat. Misalnya 2 orang, antara Sergio dengan Kevin ini sangat dekat, sahabat. Tetapi ketika Sergio bercerita pada Kevin, ternyata Kevinnya tidak bisa menjaga rahasia. Dia berbicara kepada Leon, kepada Lian, kepada Troy, terus kemudian Rika, disampaikan. Akhirnya Kevin pun tidak bisa mendapat kepercayaan dari Sergio. Hubungannya menjadi bagaimana? Pecah, rusak, tidak baik, menjadi permusuhan. Nah, maka orang harus bisa menjaga kepercayaan dengan tidak melakukan kebohongan, fitnah, dan penghasutan. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Matius 26, 47 sampai 54. Nanti kalian bisa membaca di sini Bu Inok mengangkat filmnya. Supaya mereka memenuhi dan dia orang yang cinta akan Yesus.
lalu dia mencium Yesus. Yesus berkata, aku kan harus melakukan. Kemudian orang-orang yang telah datang bersama dia mendekati Yesus dan berkata, ini hal terjadi. Salah satu dari orang yang ada bersama dengan Yesus menghunus pedang, lalu memotong telinga hamba yang besar di pedang. Kemudian Yesus berkata, orang yang menggunakan pedang mau berpedang. Sudah menghadap pada meminta pertolongan dari Bapak Gereja, mengirimkan lebih dari 12 pada rencana malaikat itu Bapak. Dan tidak mau mengambil. Kita harus jujur katakan bahwa itu harus terjadi. Kemudian Yesus berkata kepada Bapak, kamu datang dan kau dengan pedang yang akan memukul untuk menangkap aku, seakan aku suatu jahat. Setiap hari aku mengajar, tapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi supaya kita harus terjadi, supaya ditulis menjadi kita. Ini Yudas tadi. Yudas Oke, sampai di sini dulu. PR-nya dikerjakan yang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Minggu depan kita bahas ya. Hari Rabu kita bahas ini, hari Kamis. Hari Rabu libur. Ya, hari Kamisnya langsung ada PH. Jadi ini untuk PR. Dikerjakan juga yang Yesus mewartakan tindakan karena hari Rabu libur. Jadi dua tema dikerjakan, yang mujizat sama kata-kata itu. Takutnya nanti waktunya nggak cukup. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan berdoa. Tadi Troy belum jadi mimpin doa. Sekarang Troy mimpin doa, maju ke depan.